Oke, kita balik di hari yang kelima dalam pembahasan buku Purpose Driven Life. Jadi Anda bisa beli bukunya di link yang ada di deskripsi. Nah, di hari yang kelima ini kita akan berbicara soal memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Kita tidak melihat hal-hal sebagaimana adanya. Kita melihatnya seperti keadaan kita. Jadi kita itu cenderung melihat sesuatu berdasarkan cara pikir kita, pola pikir kita, berdasarkan masa lalu kita, berdasarkan pengalaman yang kita punya. Cara Anda memandang kehidupan membentuk kehidupan Anda. Jadi bagaimana cara kita memandang sesuatu, itu membentuk kehidupan kita. Cara kita mendefinisikan kehidupan, menentukan takdir kita. Perspektif kita akan mempengaruhi cara kita menginvestasikan waktu, menggunakan uang, memakai talenta, dan menghargai hubungan. Jadi, perspektif kita itu penting. Jadi bagaimana kita memandang sesuatu, itu penting. Jika kita diminta untuk menggambarkan kehidupan kita, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Nah, itu adalah sebuah metafora. Metafora kehidupan kita yang tidak terucapkan mempengaruhi kehidupan kita lebih dari yang kita sadari. Itu menentukan harapan kita, nilai kita, hubungan kita, sasaran, dan prioritas hidup kita. Supaya dapat menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita harus menantang pandangan umum dan menggantikannya dengan metafora hidup yang alkitabiah. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Ya, Alkitab ini menawarkan 3 metafora yang mengajarkan kita tentang pandangan Tuhan terhadap kehidupan. Yang pertama, kehidupan adalah ujian. Yang kedua, kehidupan adalah kepercayaan. Dan yang terakhir, kehidupan adalah penugasan sementara. Ketiganya ini bisa menjadi fondasi dari kehidupan kita yang digerakkan oleh tujuan. Yang pertama, kehidupan kita di bumi ini adalah sebuah ujian. Metafora kehidupan ini terlihat dalam kisah-kisah di seluruh Alkitab. Tuhan terus-menerus menguji karakter iman, ketaatan, kasih, integritas, dan kesetiaan manusia. Kata-kata seperti cobaan, godaan, pemurnian, dan ujian disebut lebih dari 200 kali dalam Alkitab. Tuhan menguji Abraham dengan memintanya untuk mempersembahkan anaknya. Tuhan menguji Yakub ketika dia harus bekerja ekstra untuk memperoleh Rahel sebagai istrinya. Karakter hidup kita dapat berkembang dan terlihat saat kita melalui ujian. Dan seluruh kehidupan kita adalah ujian. Kita ini selalu diuji. Tuhan terus-menerus mengamati respon kita terhadap orang lain, terhadap masalah, terhadap kesuksesan, bahkan terhadap konflik, penyakit, kekecewaan, juga hal-hal yang lain. Kita akan diuji melalui perubahan besar, janji yang tertunda, masalah yang mustahil diselesaikan, doa yang tidak dijawab, kritik yang tidak layak kita terima, bahkan tragedi yang tidak masuk akal. Jadi, banyak hal yang bisa menguji kita dalam kehidupan ini. Pertanyaannya adalah, masih bisakah kita percaya sama Tuhan ketika kita diuji? Masih bisakah kita melihat tujuan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita ketika kita dalam ujian? Salah satu ujian yang penting adalah bagaimana kita ini bertindak, bagaimana kita dapat mengambil sebuah keputusan ketika seolah-olah kita ini tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi di saat kita seolah-olah sendiri, di saat kita seolah-olah tidak ada support, ketika kita seolah-olah harus melakukan semuanya dengan kemampuan kita sendiri, disitulah ujian terbesar dalam hidup kita. Ketika kita mengerti bahwa hidup adalah suatu ujian, kita akan menyadari bahwa tidak ada yang tidak penting dalam kehidupan kita. Jadi semua yang ada dalam kehidupan kita, baik itu besar, kecil, itu penting. Nah, berita baiknya adalah Tuhan ini menginginkan kita lulus dalam setiap ujian yang ada. Jadi, Tuhan itu memberikan kita sebuah ujian bukan untuk kita ini fail, bukan untuk kita gagal, tetapi untuk kita lolos, untuk lulus dalam ujian-ujian tersebut. Setiap kali kita berhasil dalam ujian, Tuhan melihatnya dan membuat rencana-rencana memberikan upah dalam kekekalan. Yang berikutnya, kehidupan di bumi ini adalah sebuah kepercayaan. Waktu yang kita miliki di bumi, energi, kepintaran, kesempatan, talenta, hubungan, sumber daya, adalah pemberian Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk kita pelihara dan kelola. Kita adalah pengawas dari apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita bukan pemilik, kita ini pengawas, kita pengelola. Jadi kita harus punya mindset yang betul bahwa kita ini adalah pengawas dan pengelola dari semua talenta, dari semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Kita sebenarnya tidak pernah memiliki apapun selama keberadaan kita yang singkat di bumi. Tuhan hanya meminjamkan bumi kepada kita sementara kita berada di sini. Pekerjaan pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah mengelola dan memelihara barang-barang milik Tuhan di bumi. Segala sesuatu yang kita nikmati harus diperlakukan sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan berkata, "Apakah yang kau miliki yang tidak berasal dari Tuhan? Dan jika semua yang kau miliki berasal dari Tuhan, mengapa memegahkan diri seolah-olah engkau sendirilah yang telah berhasil mencapainya?" Dunia berkata seperti ini. Dunia cenderung berkata seperti ini. Kalau Anda tidak memiliki sesuatu, Anda tidak akan memeliharanya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita harus punya sikap di mana hidup dengan standar yang lebih tinggi. Karena itu adalah milik Tuhan, aku akan memeliharanya sebaik mungkin. Jadi setiap apa yang kita punya, ayo kita pelihara itu, karena itu semua milik Tuhan. Pada akhir hidup kita di bumi, kita akan dievaluasi dan menerima upah sesuai dengan seberapa baiknya kita menangani apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kebanyakan orang gagal menyadari bahwa uang adalah ujian dan kepercayaan dari Tuhan. Tuhan memakai keuangan untuk mengajar kita untuk lebih percaya lagi padanya. Dan bagi banyak orang, uang adalah ujian yang paling besar. Tuhan memperhatikan bagaimana kita memakai uang untuk menguji seberapa jauh kita dapat dipercaya. Ini adalah kebenaran yang sangat penting. Tuhan berkata bahwa ada hubungan langsung antara bagaimana kita memakai uang dan kualitas kehidupan rohaninya kita. Bagaimana saya mengelola uang saya menentukan seberapa banyak Tuhan mempercayakan saya berkat-berkat rohani. Jadi, uang ini adalah bagian kecil dari berkat yang Tuhan berikan. Tapi uang ini adalah hal yang bisa langsung dilihat, hal yang bisa langsung kita kelola. Jadi, ketika kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik, kita juga bisa mengelola berkat-berkat Tuhan yang lain. Kehidupan kita adalah suatu ujian, dan semakin banyak yang diberikan Tuhan kepada kita, semakin besar tanggung jawab yang diharapkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi di akhir video ini saya mau mengajak kita semua untuk kita ini tahu bahwa hidup kita ini adalah sebuah ujian. Hidup kita ini adalah sebuah kepercayaan. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia pada perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Mari kita lihat apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Talenta, keluarga, pekerjaan, hubungan, bahkan pelayanan. Semua itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Semua itu adalah miliknya Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Mari kita kerjakan dengan sepenuh hati. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan tadi berkata, ketika kita setia pada perkara kecil, kita juga dapat dipercayakan perkara yang lebih besar.